Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami muliakan Dr. Andri Rosadi dan para asatidz sekalian, alhamdulillah pada sesi kali ini kita akan mendengarkan dan antum akan mendapatkan presentasi dan juga sebuah maklumat baru terkait tentang peradaban yang akan disampaikan oleh Dr. Andri Rosadi. Beliau yang seperti yang telah kita ketahui bahwa beliau juga merupakan wali santri. Ada yang tahu anak beliau kelas berapa? Rama kelas berapa? Kelas 4. Siapa Rama? Rafi. Jangan-jangan sering kamu panggil Rama? Hah? Enggak. Berarti Rama siap untuk ditanya setelah ini. Alhamdulillah yang datang ini bukan orang yang biasa-biasa saja. Beliau ini sudah mengenyam pendidikan di berbagai macam tempat, ya. Yang pertama beliau menyelesaikan studi S1-nya di Al-Azhar Kairo, mengambil sejarah, ya, peradaban, tarikh hadarah, peradaban. Cocok untuk yang akan disampaikan pada siang hari ini. Kemudian yang kedua adalah S2 yang pertama beliau mengambil antropologi di UGM, ya. Rama tahu UGM di mana, Rama? Jogja, ya. Karena katanya Ustaz Andri, UGM itu Universitas Gontor Melara katanya. Bukan, Gajah Mada kalau yang ini, ya. Yang kedua, S2 yang kedua beliau mengambil sosiologi di School of Oriental and African Studies di University of London. Jadi dari timur, khazanah keilmuan di timur sudah mendapatkan di Mesir, kemudian beliau di Indonesia juga, kemudian berangkat ke London, ya. Ini sudah keliling dunia. Saudara Maji tahu London di mana, Saudara Maji? Saya khawatir ada yang nggak tahu gitu, Ustaz Andri. Tahu Saudara Maji? Saudara Maji ini maskot, ya kan? Pembesar kelas 6. Jadi layak untuk ditanya, Dr. Andri. Setelah Rama berarti Saudara Maji yang ditanya ini. Icon. Kemudian beliau melanjutkan studi doktoralnya ngambilnya tetap sosiologi di Western Sydney University di Australia, ya. Jadi di Eropa sudah, Australia sudah, kemudian di mana? Afrika, yaitu di Mesir sudah. Serta beberapa pengalaman beliau, dan saat ini beliau aktif sebagai visiting lecturer di sini, sebulan sekali biasanya, Dr. Andri, ya, sebulan sekali. Dan juga keseharian beliau sekarang sebagai dosen di UIN Sunan Kalijaga, Nah, terkait apa yang akan disampaikan oleh beliau, yaitu tentang peradaban dan ilmu pengetahuan dalam Islam, tradisi intelektualnya dengan yang lainnya. Tentunya kita dulu ketika kelas 4 itu ada materi yang disebut tarikh hadarah. Masih ingat? Akmal, masih ingat Akmal? Apa mal tarikh hadarah? Di kelas 4 itu ada materi tarikh hadarah.
yang itu hanya bagian-bagian kecil yang sudah pernah antum terima dan sudah pernah antum dapatkan, dan saat ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Dr. Andri terkait dengan peradaban dan keilmuan dalam Islam, sehingga harapannya setelah ini cakrawala pengetahuan kita itu luas dan tidak hanya berkaca atau bercermin dari sejarah Indonesia saja. Itu penting, tapi juga pengetahuan tentang peradaban Islam itu juga sangat berperan penting dalam kemampuan berpikir kita nanti dan membentuk seperti apa kita nantinya di masa depan, seperti itu. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kami langsung serahkan waktu dan kesempatan ini kepada Dr. Andri untuk menyampaikan terkait dengan peradaban dan keilmuan dalam Islam. Silakan, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak pimpinan pondok yang sama-sama kita muliakan. Di sini ada Dewan Guru, Ustaz Fardana, Ustaz Ferry, Tony, dan para asatidz yang lain, serta para santri kelas 6 yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan saya untuk berbagi. Kita berbagi. Saya ingin membuka sekedar perspektif. Kita berbagi apa itu pengetahuan, bagaimana pengetahuan berkembang, dan di mana posisi kita. Itu penting, ya. Di mana posisi kuliah segala macam, ya. Saya yakin bahwa antum semuanya akan bisa jauh lebih baik dari kami, dari saya, dari Ustaz Fardana, dari Ustaz Ferry, dari Ustaz Tony. Insya Allah masih muda dan masih punya banyak kesempatan, ya. Saya selalu mengulang-ulang bahwa your power is what you invest. Kekuatanmu adalah apa yang telah kamu investasikan. Jadi sekarang adalah fase investasi. Orang untuk berinvestasi butuh imajinasi, butuh mimpi, butuh wawasan, butuh visi. Kalau antum semua nggak punya visi, nggak punya imajinasi, hidupnya hanya seluas tempurung kepala. Jadi jangan sampai tempurung kepala ini membatasi apa? Akal kita. Tempurung kepala itu hanya pembungkus, bukan penutup. Ya. Dia memang membungkus untuk melindungi otak kita, tapi daya hayal otak kita harus menembus seluruh relung luang dan waktu. Jadi antum harus punya imajinasi, harus punya mimpi. Orang yang tidak punya mimpi ibarat sepeda motor tidak punya apa? Tidak punya bensin, tidak punya fuel. Nggak bisa bergerak dia, karena imajinasi, mimpi, visi itu yang menggerakkan orang. Itu pentingnya. Mulai dari sekarang pasang target. Saya mau ke Inggris, ya, sudah saya canangkan ketika semester 1 di Al-Azhar. Ya. Saya mau ke Australia S3, sudah saya tulis di agenda saya ketika saya kelas 3 eksperimen di Gontor. Ya. Dan ternyata ya, kita masih bersih, cita-cita itu ditulis sebagai doa oleh Allah, dikabulkan. Siapa yang menyangka? Di samping kuliah formal tadi, saya juga short course di Paris, saya juga short course di Tunis, ya, di Al-Manar University, ya. Saya juga short course ke Norwegia, contohnya. Bisa kan jalan-jalan gratis kan? Jalan-jalan gratis, ya, kemana-mana saya gratis semua, nggak ada yang bayar, ya. Saya yakin antum semuanya jauh lebih bisa. Insya Allah, ya. Yakin bisa. Di UGM itu Indonesia masih kecil, ya. ISID juga disebut UGM oleh Ustaz Hasan, Universitas Khairul Manzur, kan. Karena
di depannya dulu kebun tebu, jadi terlindung ya. Unitas Khairul Manzur kata Ustaz Hasan. Baik. Jadi kita akan bicara tentang pengetahuan ya. Jadi kita bicara tentang bagaimana pengetahuan berkembang ya. Ini pengantar awal. Jadi apa yang kita maksud dengan pengetahuan? Awalnya dalam sejarah Islam, pengetahuan itu hanya pengetahuan keagamaan. Jadi ilmu yang berkembang di Madinah bersumber dari apa? Dari Al-Quran dan hadis, sunnah, hanya itu. Makanya ilmu itu ilmu sakral, ilmu suci semua. Ilmu yang berdasarkan kepada teks. Makanya dalam tradisi Islam disebut al-ulum an-naqliyah. Hanya dipindahkan dari teks ke catatan yang lain. Al-ulum an-naqliyah. Tidak banyak kita bisa berimajinasi, menafsirkan, gak banyak. Makanya hadis Nabi, ilmu yang penting apa? Al-ulum an-naqal itu, al-faraid, ya, apalagi contoh nih, ilmu-ilmu, ya ilmu-ilmu teks itu. Ya, tafsir, ilmu suci semua. Tapi nah, ketika habis fase Khulafaur Rasyidin, apakah ibu kota di Madinah atau pindah? Ibu kota pindah kemana? Ibu kota pindah ke Damaskus kan? Dinasti Umayyah. Ya, meninggal Ali bin Abi Thalib dilanjutkan oleh dinasti Umayyah. Ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Ini merupakan turning point, titik balik dalam peradaban Islam dari kacamata ilmu pengetahuan. Apa itu? Di Madinah orang Islam tidak bersentuhan dengan peradaban Kristen Romawi, Kristen Yunani. Jadi tidak tahu ilmu falak, tidak tahu ilmu hisab, tidak tahu ilmu astronomi, tidak tahu ilmu kedokteran. Enggak dikenal, karena ilmu semuanya bersumber dari Al-Quran dan sunnah yang belum dielaborasi, yang belum dikembangkan, masih dalam tataran teks tadi. Ditanya, ini hukumnya, tanya, ini teks, hanya seperti itu. Tapi ketika sampai di Damaskus yang dikuasai selama berabad-abad oleh peradaban Romawi, Yunani, Kristiani, di sana ada kedokteran, ada ilmu falak, ada ilmu hisab, apalagi ada berbagai macam, ada ilmu politik, filsafat dan seterusnya. Nah, ketika orang Islam hidup di Damaskus, kira-kira bersentuhan nggak dengan ilmu-ilmu ini? Mulai bersentuhan. Maka kemudian ini disebut al-ulum al-aqliyah, karena bersumber dari akal rasional. Maka mulai muncul dikotomi ilmu pengetahuan dalam Islam. Ada dua muncul rumpun ilmu, ilmu teks dan ilmu nakal dan ilmu akal. Dalam bahasa lain, al-ulum asyariyah dan al-ulum ghairu syariyah. Itu ya. Dalam perkembangan berikutnya, kita melihat al-ulum al-aqliyah tadi, terutama al-ulum al-aqliyah, dikembangkan oleh peradaban Islam. Jadi ilmu yang pertama diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu adalah kedokteran. Di masa Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah Bani Umayyah. Ada banyak versi, tapi saya pakai versi ini ya. Jadi diterjemahkan satu buku kedokteran tebal. Setelah diterjemahkan ini, apa masalahnya? Umar bin Abdul Aziz berpikir, apakah buku kedokteran ini boleh dibaca? Halal atau haram? Kenapa? Di masa Nabi belum ada. Para sahabat, para pemimpin muslim takut seandainya ilmu ini tidak baik akan membawa pada dosa mudarat kepada umat. Bayangkan, sekarang antum ke toko buku, ada nggak keraguan membeli buku kedokteran? Ini halal atau haram? Nggak ada. Awal-awalnya kita keluar dari ranah
dari dari budaya yang bersifat syariah itu ke akliyah itu rumit, Pak. Nggak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Beliau sholat istikharah 3 minggu berturut-turut, ya, berdoa minta petunjuk kepada Allah apakah buku kedokteran yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab ini boleh dibaca orang Islam. Setelah 3 minggu, kesimpulannya boleh. Hatinya mantap, ini bagus, baru boleh dibaca oleh publik. Ini sekedar gambaran awal ya, bagaimana ya, ilmu pengetahuan perlahan-lahan diserap oleh peradaban Islam. Maka kemudian masuk kedokteran, masuk filsafat, masuk ilmu hisab, matematika. Ya, antum pernah berpikir ya, matematika itu gunanya untuk apa? Praktis nggak matematika itu? Itu pilihan yang sampai sekarang saya tidak tahu kenapa dijadikan sebagai pilihan utama, dipilih oleh para sarjana muslim untuk didalami dan dikembangkan, dan itu adalah pilihan yang paling sempurna, yang paling tepat. Kenapa? Matematika itu induk dari ilmu logika, ilmu pasti. Ya, itu pure science, tapi induk dari ilmu dan teknologi. Komputer basisnya matematika, teknik basisnya matematika nggak? Coba ilmu apa yang basisnya bukan matematika? Ilmu yang paling kita benci, yang susah itu ya. Ya. Tapi itu yang dikembangkan. Jadi matematika itu mengalami perkembangan pesat ya, di kalangan peradaban sarjana muslim. Dan ternyata mereka mengembangkan matematika bukan hanya dari kacamata ilmu, tapi juga berangkat dari prinsip-prinsip akidah. Apa logika sederhananya? Ya. Logika sederhananya begini. Contohnya ini gambar. Ada gambar besar di dinding. Gambar yang besar indah di dinding ini kira-kira dimulai dari satu titik garis atau langsung menjadi gambar besar. Dimulai dari satu titik garis. Hitungan berapapun besarnya, ya, dimulai dari yang paling kecil atau langsung besar. Mulai dari yang paling kecil. Jadi para sarjana muslim memasukkan unsur akidah ya, bahwa ada ketunggalan, ya, ada unity, ya, ada tauhid yang bisa direfleksikan dari pelajaran matematika, ya. Bahwa di tengah multiplicity ada ya, apa multiplicity itu saudari? Keragamannya itu, di tengah keragaman itu ada ketunggalan, ya. Sesuatu yang beragam dimulai dari yang tunggal. Di sini kita melihat bagaimana para sarjana muslim mengembangkan ilmu pengetahuan. Di sini saya memasukkan unsur world view. Ada pandangan dunia, ada visi bahwa pengetahuan yang dikembangkan itu ternyata tidak di-detach, tidak dilepaskan dari unsur-unsur ketuhanan. Bayangkan ilmu baru yang mereka pelajari, matematika, bisa mereka masukkan unsur ketuhanan. Enggak yahanus sekuler ya. Ya. Belajar filsafat sedikit sudah yahanus sekuler ya. Karena itu ya kira-kira. Dan dalam perkembangan berikutnya ilmu-ilmu yang lain terus berkembang dan leading dalam peradaban Islam. Nanti kita bicara secara sekilas di definisi pengetahuan. Nah, bagaimana pengetahuan itu berkembang? Ya, yang pertama, ya, salah satu keunggulan peradaban Islam adalah
keterbukaannya pada segala bentuk kebaikan dari manapun datangnya. Jadi dalam Islam itu kita tidak ditanya kemana kita belajar. Dalam Islam ditanya ilmu itu diamalkan atau tidak. Makanya Islam itu terbuka. Antum bayangkan, Persia hanya mewarisi peradaban Persia. Cina hanya mewarisi peradaban Cina. India hanya peradaban India. Yunani hanya peradaban Yunani. Mesir hanya peradaban Mesir. Islam Arab, apa yang mereka lakukan? Mereka mengumpulkan seluruh rumpun peradaban ini menjadi peradaban Islam. Jadi peradaban Islam itu adalah melting pot, tempat mencairnya adonan baru yang berisi ilmu pengetahuan dari Persia, Yunani, Romawi, Mesir kuno, India, Cina. Kira-kira hebat nggak? Itu yang terjadi. Makanya peradaban Arab Islam itu, kata Profesor Tobi Ehaf dari Harvard, adalah peradaban yang pertama sampai pada fase embrio modernitas itu. Embrio modernitas itu nanti kita perbincangkan. Ya, kenapa? Karena dia terbuka tadi, enggak picik, enggak eksklusif. Angka, contohnya, angka Romawi itu, ya, antum tahu angka Romawi ya? Sulit atau enggak? Sulit atau rumit? Ya, coba kalau orang Arab tidak, ya, menciptakan angka itu 1, 2, 3, di mana letak hebatnya angka itu? Angka Romawi itu tidak memiliki rasionalitas. Kenapa? 1 I ya. 2 I-nya 2. 3 I-nya 3. 4 I. Dia nggak punya logika. Masing-masing berbeda-beda. Orang Arab dengan meminjam cara menghitung orang India, ditambahkannya dengan angka 0 sehingga matematika berkembang. Kenapa? Angka itu memiliki logika. Apa logikanya? Ada 1 sampai 9. 10 cukup 1 dan 0. Jadi muncul konsep satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Orang bisa berhitung. Coba antum dalam angka Romawi 50 tambah 70, panjang nggak mikirnya? Susah. Apalagi ribuan, jutaan, miliaran, nggak bisa kita berhitung. Jadi Anda bisa membayangkan matematika, teknologi nggak mungkin berkembang kalau orang masih menggunakan hitungan Romawi. Dan orang Arab menciptakan angka itu setelah menggabungkan dengan ilmu hisab dari India. Jadi di sini kita melihat, itu salah satu sumbangan terpenting, ada rasio hukumnya dari masing-masing angka yang diciptakan oleh angka Arab itu. Makanya kalau angka Arab itu 1, 2, yang kita sebut angka Latin itu, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris namanya apa? Arabic numeral. Jadi yang disebut angka Arab itu, coba antum lihat di Google ya. Angka Arab itu ya 1, 2, 3 yang kita pakai angka Latin itu Arabic numeral.